Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 13 Juni 2025. Hari ini kita peringati Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja yang hidup pada abad ke-12 di Lisbon, Portugal, dan bernama Ferdinand. Ketika muda ia tertarik dengan doa, studi, dan pekerjaan rohani demi kepentingan jiwa-jiwa. Maka ia masuk Ordo Agustinus di Kolmbar dan ditabiskan menjadi seorang imam. Setelah berkarya berwaktu, ia terdorong teladan para martir Fransiskan, maka ia masuk Ordo Saudara-saudara Dina atau Fransiskan dan menerima jubah Fransiskan dan mendapat nama baru Antonius. Ia diutus ke Afrika, namun karena kesehatannya ia ditarik kembali ke biara pusat. Ia dengan senang hati berdoa, bekerja, dan juga mengerjakan tugas-tugas yang hina. Tahun 1221, ia mengikuti kapitol di Assisi yang dipimpin oleh Santo Fransiskus. Dalam kesempatan berkhotbah, ia berkhotbah dengan menarik semua Bapak Kapitol kagum dan luar biasa isi khotbahnya. Maka ia dikenal sebagai seorang ahli ilmu ketuhanan dan pujangga yang pandai. Ia diutus berkhotbah kepada umat di Perancis, Italia, dan Sisilia. Ketika Paus Gregorius mendengarkan khotbahnya yang sangat mengagumkan, ia memberi gelar ahli kitab suci karena khotbahnya yang bernafaskan ayat-ayat kitab suci yang mengena dan sangat jitu. Pengajaran yang penuh semangat itu membuahkan hasil yang luar biasa. Banyak penganut aliran sesat bertobat dan kembali kepada gereja berkat khotbah-khotbah Santo Antonius. Namun tahun 1231 ia meninggal dunia di Padua dalam usia yang masih muda, yakni 36 tahun. Banyak orang beriman meminta bantuannya dan mukjizat-mukjizat terjadi dengan pengantaraan Santo Antonius. Kita bersyukur atas pengajaran khotbah-khotbah dan juga hati Santo Antonius, agar doa-doanya menyertai kita pun mampu menjadi pewarta sabda. Sabda Tuhan pagi ini dari 2 Korintus bab 4 ayat 7-15 mengajak kita untuk menyadari bahwa seluruh pelayanan kita ini, seperti kata Paulus, dimiliki dalam bejana tanah liat, supaya nyatalah bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah dan bukan dari Paulus sendiri. Meskipun dalam segala hal Paulus ditindas, namun ia tidak terhimpit, tidak habis akal, tidak putus asa. Meskipun ditindas, ia merasa tidak sendirian. Karena Yesus
dibawa oleh Paulus di dalam kematiannya, supaya kehidupan Yesus pun juga menjadi nyata di dalam tubuh Paulus. Maka Paulus mengajak kita semua bahwa apapun yang kita kerjakan, kalau kita membawa dalam kematian Yesus Kristus, semuanya akan menang dengan jaya. Dari Injil Matius bab 5 ayat 27-32, Yesus berbicara soal hidup berkeluarga yang suci. Maka orang tidak boleh berzinah. Kalian telah mendengar sabda, jangan berzinah. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, ia telah berbuat zina. Dan jika matamu menyesatkan kamu, cungkilah. Karena lebih baik dengan anggota tubuh yang tidak lengkap masuk dalam surga daripada lengkap masuk dalam api yang menyala-nyala. Demikian pula anggota tubuh yang lain, misalnya tangan yang menyesatkan, lebih baik tangan itu dipotong agar kita dengan tidak lengkap anggota tubuh namun dimasukkan ke dalam surga daripada dengan tangan utuh kita dimasukkan dalam api yang bernyala-nyala. Saudara-saudara terkasih, kita diingatkan oleh Santo Paulus bahwa kita ini lemah, namun dikuatkan oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Maka kalau kita dalam hidup ini, dalam pewartaan ini, membawa kematian Yesus, maka kita akan menerima karunia dalam perjanjian liat untuk kita wartakan. Maka tidak perlu takut dan khawatir, karena kita membawa Kristus dalam kematiannya, berarti membawa juga kehidupan di dalam pewartaan kita. Maka poin yang pertama yang boleh kita renungkan, apakah kita dalam hidup ini, dalam karya ini sudah membawa Yesus, kematian Yesus dalam hidup kita, agar akhirnya kita pun diselamatkan. Pada Injil kita diajak untuk hidup suci di hadapan Allah. Jangan menggunakan anggota tubuh ini untuk melanggar perintah Allah. Jangan sampai kita dengan mata menimbulkan dosa zina, dengan tangan menimbulkan dosa pencurian, dengan mulut menimbulkan dosa fitnah. Diingatkan oleh Yesus, lebih baik dengan anggota tubuh yang tidak lengkap masuk dalam kerajaan surga daripada lengkap dicampakkan ke dalam api neraka. Semoga hidup kita, tindakan kita, percakapan kita, mata kita benar-benar kita pakai untuk pewartaan kabar sukacita, agar kita tetap dengan anggota tubuh yang utuh masuk dalam kerajaan surga. Semoga hidup dan karya-karya kita dasarkan pada cinta, sabda dan kehendak-Nya. Seperti Santo Antonius menggunakan mulutnya untuk pewartaan Injil Kerajaan Allah dan mempertobatkan orang. Demikian pula semoga kita juga dimampukan hidup karya-karya kita untuk membawa orang
menuju kepada keselamatan. Sudahkah hidupku, karyaku benar-benar membawa keselamatan bagi banyak orang? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang kami dengarkan pada pagi ini, yang mengajak kami untuk menjadikan hidup kami keselamatan bagi orang lain. Semoga iman kami yang kadang rapuh Engkau kuatkan, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap mengarah pada kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, sehingga kami terus tetap mengalami cinta kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.